Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Dalam menjalankan perekonomian, setiap masyarakat atau negara memiliki caranya sendiri-sendiri. Setiap masyarakat memiliki caranya masing-masing demi mensejahterakan penduduknya. Berbagai kebijakan akan dibuat untuk mencapai hal itu. Dan beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem tradisional? Merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada kebiasaan, sejarah, dan kepercayaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Perekonomian dengan sistem ini biasanya bergantung kepada pertanian, perikanan, dan perburuan. Beberapa pihak meyakini sistem ini adalah sistem yang mengawali perekonomian di banyak negara sebelum kemudian berevolusi menjadi sistem perekonomian lainnya. Contoh, masyarakat yang menganut sistem ini adalah masyarakat Amerika Serikat sebelum kedatangan imigran dari Eropa atau sekitar abad 16. Selain mereka, sistem ini juga masih diterapkan oleh masyarakat yang hidup pedalaman. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi, meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Pada kenyataannya, sulit untuk menentukan bahwa satu negara menerapkan ekonomi sosialis secara penuh. Seringkali sistem ini digabungkan dengan sistem lain seperti liberal dan komunis. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini memungkinkan swasta untuk memiliki seluruh faktor produksi. Keempat faktor produksi tersebut adalah pengusaha, modal, sumber daya alam, dan pekerja. Jika pada sistem sosialis pengelolaan faktor produksi ini dilakukan oleh negara, sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta. Sistem ini memiliki kaitan erat dengan pasar bebas, permintaan penawaran, tarif, dan banyak lainnya. Hal-hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan sistem ini untuk dapat terus berkembang. Adanya pasar bebas, kebijakan bebas tarif, permintaan yang bagus akan membuat sistem ini semakin kuat. Salah satu semboyan yang digaungkan dalam sistem ini adalah greed is good, karena ketamakannya bisa membuat bisnis terus berkembang. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Hong Kong, Singapura, Swiss, Estonia, Kanada, dan banyak lainnya. Negara-negara ini memberlakukan kebebasan tarif dalam rangka menghilangkan halangan yang bisa mengganggu perdagangan bebas. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan dari sistem ekonomi tradisional, sosialis, dan kapitalis. Setiap kelebihan yang dimiliki masing-masing sistem digabungkan ke dalam satu sistem. Sistem ini memiliki 3 karakteristik. Pertama, sistem ini melindungi kepemilikan individu atas asetnya. Setiap individu berhak memiliki apa yang diusahakannya. Kedua, sistem ini mengizinkan hukum permintaan dan penawaran untuk menentukan harga suatu komoditas. Ketiga, sistem ini digerakkan oleh kepentingan milik individu. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran dalam mengatur beberapa area seperti militer, perdagangan internasional, dan transportasi. Baiklah, cukup sampai di sini saja video kali ini. Bila ada kata-kata yang salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.